Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Nusana. Saya mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Islam Pati Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PPT mengenai analisis kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 menggunakan metode hazard identification, risk assessment, and risk control atau hierarki. Oke, kita lanjut. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terencana, tidak terkontrol, dan sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga mengganggu efektivitas kerja seseorang. Penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi 5, yaitu faktor man, tool atau mesin, material, methods, environment, bahan baku, dan faktor lingkungan. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan pressure vessel atau heat exchanger, tower, storage tank, and boiler telah menyadari pentingnya pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 untuk mencapai tujuan manajemen yaitu zero accident. Pembinaan dilakukan untuk memastikan pekerjaan bisa safety bagi pekerjanya. Dalam kegiatan sehari-hari, ditemukan potensi sumber daya bahaya mudah dijumpai dalam lingkungan perusahaan. Salah satunya di bagian marking, cutting atau pemotongan sampel. Selama periode 2015 sampai 2016 ditemukan beberapa kecelakaan kerja yang tiap bulan hampir selalu ada. Hal ini menunjukkan tingginya potensi kecelakaan dalam aktivitas pekerjaan. Jenis kecelakaan yang ada seperti terjadi di mesin pemotong alat pas IK 1500, beaver, plasma stainless cutting, manual crane, and mesin gouging yang menyebabkan kecelakaan kerja seperti terkena percikan api atau terlambat panas setelah proses pemotongan. Nah, metode hazard identification, risk assessment, and risk control atau hierarki ini merupakan rangkaian proses identifikasi bahaya dalam aktivitas rutin dan non-rutin. Hierarki adalah usaha pencegahan dan pengurangan potensi terjadinya kecelakaan kerja, menghindari dan meminimalkan risiko yang terjadi secara tepat dengan cara menghindari dan meminimalkan risiko yang terjadi. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya merupakan bagian sistem manajemen risiko yang merupakan dasar dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3. Bagian tersebut terdiri dari identifikasi bahaya atau hazard identification, penilaian risiko atau risk assessment, dan pengendalian risiko kecelakaan kerja. Nilai dari likelihood dan severity akan digunakan untuk menentukan risk rating dan risk level. Berikut ini merupakan contoh tabel consequence, tabel level, dan tabel risk metric. Selanjutnya, kita masuk ke bagian metode penelitian. Jadi, dalam metode penelitian itu kita harus melakukan studi literatur dan studi lapangan. Setelah itu kita merumuskan masalah apa yang akan kita ambil, terus tujuan penelitian, pengumpulan data itu dari tahun berapa ke tahun berapa, terus langkah-langkah proses pekerjaan, terus pengolahan data, menentukan identifikasi bahaya, analisis risiko, analisis risiko, analisa dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi bahaya hazard identification atau penilaian risiko, risk assessment, dan pengendalian risiko atau risk control. Adapun usulan perbaikan untuk manajemen perusahaan yaitu menggunakan metode tulang ikan atau fishbone diagram. Nah, untuk pembahasannya yaitu hazard identification, risk assessment, dan risk control atau hierarki merupakan sebuah metode dalam mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja. Hierarki merupakan metode yang dimulai dari penentukan jenis kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasi sumber bahayanya sehingga didapatkan risikonya.
Kemudian akan dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. Risiko diukur berdasarkan nilai likelihood dan consequence. Penilaian risiko atau risk assessment adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari risk assessment adalah memastikan kontrol risiko dari proses, operasi, atau aktivitas yang dilakukan pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian risk dalam risk assessment yaitu likelihood dan severity atau consequence. Likelihood menunjukkan beberapa kemungkinan kecelakaan yang terjadi, sedangkan severity dan consequence menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari likelihood dan severity akan digunakan untuk menentukan risk setting dan risk level. Nah, berikut kriteria consequence dan likelihood. Dalam tabel kriteria consequence itu terdapat beberapa level, yaitu level pertama insignification atau tidak terjadi cedera, kerugian ataupun kerugian finansial. Kedua, minor, P3K, penanganan di tempat dan kerugian finansial sedang. Yang ketiga, moderate, memerlukan perawatan medis, penanganan di tempat dengan bantuan pihak luar atau kerugian finansial besar. 4, major, cedera berat, kehilangan kemampuan produksi, penanganan luar area tanpa efek negatif, kerugian finansial besar. Dan yang terakhir adalah level 5, yaitu katastrofik, yaitu penjelasannya mengenai kematian, keracunan hingga ke luar area dengan efek gangguan atau kerugian finansial besar. Sedangkan pada tabel kriteria likelihood, level pertama yaitu almost certain, artinya terjadi hampir di semua keadaan. Yang kedua, likely, sangat mungkin terjadi hampir di semua keadaan. Yang ketiga, possible, dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang keempat, unlikely, kemungkinan terjadi jarang. Dan yang kelima adalah rare, hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu. Nah, ini adalah contoh tabel risk matrix. Tabel risk matrix adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan menentukan suatu skala prioritas terlebih dahulu, yang kemudian dapat membantu dalam prioritas terlebih dahulu yang dalam pemilihan pengendalian risiko atau disebut hierarki pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau hierarchy of control adalah suatu urutan dalam pencegahan dan pengendalian risiko yang mungkin timbul atau yang terjadi dari beberapa tingkatan secara berurutan. Nah, ini adalah tabel identifikasi bahaya dan risiko atau hazard identification. Identifikasi bahaya merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bahaya dalam aktivitas pekerjaan. Potensi bahaya yang dapat diidentifikasi berguna untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan suatu pekerjaan, waspada, serta melakukan langkah-langkah pengamanan agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, untuk ini berikutnya adalah tabel penilaian risiko. Penilaian risiko atau potensi risiko atau yang biasa disebut dengan risk level adalah suatu penentuan tingkat risiko ini berdasarkan dari kemungkinan kejadian likelihood dan keparahan yang dapat ditimbulkan atau severity. Selanjutnya adalah pengendalian risiko atau risk control. Dalam pembahasan ini, penilaian risiko ekstrim atau extreme risk yang akan diambil yaitu aktivitas pemotongan dissection marking cutting, di mana nilai kemungkinan likelihood adalah 4 dan nilai keparahan severity adalah 4 dengan skor 16. Sehingga dapat mengakibatkan mata terkena garam dan gangguan saluran pernapasan. Dengan pengendaliannya adalah memodifikasi APD yang telah digunakan, tetapi tetap sesuai dengan SOP yang berlaku. Ini adalah tabel pengendalian risikonya. Nah, untuk kesimpulannya adalah dissection marking cutting terdapat 15 langkah-langkah kerja, yaitu mempersiapkan alat marking, mempersiapkan material yang akan di-marking, aktivitas marking, sampai dengan menyalakan mesin potong dengan cara membuka tuas LPG dan oksigen. Nah, aktivitas untuk memasuki proses selanjutnya dan memberikan
atau merapikan area kerja setelah dilakukan proses pemotongan itu dapat mengurangi potensi bahaya. Potensi bahaya atau hazard pada langkah-langkah kerja tersebut yaitu antara lain red marking terjatuh, material terjatuh saat akan diangkat menggunakan crane atau salah stand, material berdebu, area kerja berdebu, mesin terjatuh, tersengat aliran listrik, sampai material panas. Berdasarkan penilaian risiko atau risk assessment yang telah dilakukan oleh peneliti disebutkan 4 kategori risk level, yaitu risiko rendah atau low risk, risiko sedang atau medium risk, risiko tinggi atau high risk, dan risiko ekstrim atau extreme risk. Terakhir, untuk risiko ekstrim yang ada di section marking cutting, contohnya antara lain mata terkena garam, mata terkena percikan api pada saat aktivitas pemotongan. Terus pengendalian risiko, risk control menggunakan hierarki pengendalian atau hierarchy of control, di mana pada langkah kerja mempersiapkan alat marking, aktivitas marking, dan menyalakan mesin potong dengan cara membuka tuas LPG atau oksigen. Untuk aktivitas pemotongan yang telah dipotong, untuk memasuki proses selanjutnya, hierarki pengendalian risikonya menggunakan hierarki administratif. Untuk aktivitas pemotongan, hierarki pengendalian risikonya menggunakan hierarki rekayasa atau engineering. Sedangkan pada langkah kerja membersihkan material yang telah dimarking, yaitu dengan cara membersihkan area kerja setelah melakukan proses marking, mempersiapkan mesin dan kabel power, membersihkan material yang telah dipotong, mengecek kembali material yang telah dipotong, hierarki pengendalian risikonya menggunakan hierarki alat pelindungan diri atau PD. Terima kasih. Dasarnya ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.